Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi, kita masih dalam bab kerajinan serat. Minggu lalu kita sudah mempelajari jenis dan karakteristik serat. Sekarang kita belajar tentang pengolahan bahan serat. Proses pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pemintalan. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal lalu akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga, pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah menjadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makram dan tapestri. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Lanjut. Proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Adapun tekniknya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang, tenunan atau pakan. Yang kedua, menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan, manual, atau mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Yang ketiga, mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya, menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul atau pola warna. Lanjut, produk dan proses kerajinan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka, dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat, keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi alat pelapis atau warna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima, keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Produk kerajinan serat tumbuhan. Bahan yang digunakan yaitu serat pelepah pisang, serat daun pandan, dan serat eceng gondok. Alat produksi kerajinan serat tumbuhan yaitu gunting, cutter, pisau, lem tembak, jarum jahit. Kerajinan tertentu seperti mesin jahit, mesin tenun, mesin pemisah sabut kelapa, dan aneka mesin lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan bahan serat alam. Nah, yang di sebelah kanan itu contoh produk kerajinan tumbuhan yaitu pelepah pisang, eceng gondok, pandan, rumput tinggi, lingi,
dan rumput ketak. Lanjut, produk kerajinan serat hewan. Bahan yang digunakan yaitu serat wol dari bulu domba, serat sutra dari kepompong alat sutra, serat dari bulu alpaka. Alat produksi kerajinan serat hewan yaitu gunting, alat pencukur bulu, baskom, dan jarum jahit. Mesin yang dapat digunakan untuk mengolah serat hewan. Yang pertama, mesin pemintalan. Yang kedua, mesin penggulung benang hasil pemintalan. Nah, yang sebelah kanan itu contoh produk kerajinan yaitu rompi dan syal. Kemasan produk kerajinan serat. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini, kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas lebih atau biasa saja. Bentuk kemasan sangat membantu sebuah produsen mengenalkan produk. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama menjual produk, yang kedua melindungi produk, yang ketiga memudahkan penggunaan produk, dan yang keempat memperindah penampilan produk. Keempat fungsi tersebut penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Oke, sampai sini penjelasan dari Ibu. Tugas untuk kalian yaitu buatlah karya kerajinan serat dengan alat dan bahan yang ada di sekitar kamu. Buat video, proses pembuatannya, dan dikirim melalui WhatsApp Ibu ya. Ibu rasa sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.